Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para peserta didik dan orang tua murid. Hari ini kita bergabung lagi dalam kegiatan MPLS secara online. Terima kasih karena kalian telah memilih Lembaga SMA Negeri 2 ND sebagai tempat kalian menimba ilmu pada jenjang pendidikan menengah atas. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Kiranya dengan mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengetahui tentang lingkungan sekolah SMA Negeri 2 ND. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum saya memaparkan materi, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama lengkap Georgia Venantia Mbu, SPD, MPD, SI. Saya biasa disapa dengan Ibu Nancy. Menyelesaikan pendidikan terakhir saya di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil program studi pendidikan sains. Di SMA Negeri 2 ND, saya bersama kedua teman saya mengasuh mata pelajaran biologi. Pertama sekali kita akan mempelajari tentang pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala terdiri dari 3 kata yang masing-masing katanya memiliki arti. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu. Dalam hal ini adalah lingkungan. Wiyata berarti pendidikan dan mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sehingga dari 3 kata itu, wawasan wiyata mandala dapat diartikan sebagai cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Wawasan wiyata mandala itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab.
Yang ketiga, kerjasama guru dan orang tua siswa. Yang keempat, warga sekolah menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan dalam menyukseskan wawasan Wiyata Mandala. Apa itu sekolah dan fungsinya? Tentu saja anak-anak tahu apa itu sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang melaksanakan proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup dan kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dengan Tuhan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan berkarya. Jadi sekolah tidak hanya saja mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di sekolah juga membina dan mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian, mengajarkan hubungan antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dengan Tuhan, dan meningkatkan kemampuan berkarya. Sebelum saya memaparkan materi, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama lengkap Georgia Venantia Mbu, SPD, MPD, SI. Saya biasa disapa dengan Ibu Nancy. Menyelesaikan pendidikan terakhir saya di Universitas Negeri Ciamis. Sekolah yang sudah memiliki fungsi yang sangat mulia harus memiliki prinsip, yang mana prinsip sekolah yang pertama adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Lembaga pendidikan SMA Negeri 2 ND memberikan bekal hidup tidak hanya saja berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi SMA Negeri 2 ND juga memberikan bekal hidup bagi peserta didiknya berupa keterampilan di bidang pertanian, di bidang peternakan, dan beberapa bidang lainnya. Yang kedua, prinsip sekolah, institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi di sekolah ada guru sebagai pendidik. Dia bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing. Prinsip yang ketiga, lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder. Yang keempat, sekolah merupakan lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Lembaga pendidikan SMA Negeri 2 ND memberikan beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat siswa. Kalian bisa memilih satu di antara beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mengasah kemampuan bakat dan minat kalian. Antara lain, olahraga, kesenian. Olahraganya ada sepak bola, ada bola voli, ada bela diri, dan masih ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengembangkan bakat dan minat kalian. Lembaga pendidikan SMA Negeri 2 ND juga mengembangkan potensi di luar intelijensi, memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, dan juga menjadi wahana pengembangan sifat dan watak siswa. Dan yang terakhir, bahwa sekolah merupakan bagian dari masyarakat belajar. Masing-masing unsur wawasan Wiyata Mandala tadi memiliki peran yang sangat penting. Antara lain,
peran kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR Parang Merah Remaja, paskibraka, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Sekolah yang sudah memiliki fungsi yang sangat mulia harus memiliki prinsip, yang mana prinsip sekolah yang pertama adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Lembaga pendidikan SMA Negeri 2 ND memberikan bekal hidup tidak hanya saja berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi SMA Negeri 2 ND juga memberikan bekal hidup bagi peserta didiknya. Yang berikut peran tenaga kependidikan. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugasnya masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Dan juga menjadi wahana pengembangan sifat dan watak siswa. Dan yang terakhir, bahwa sekolah merupakan bagian dari masyarakat belajar. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah peran peserta didik. Peserta didik juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar di sekolah. Peran aktif peserta didik antara lain belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, dan tentu saja masih ada banyak sekali peran dari peserta didik. Tugas untuk kalian yang nantinya akan dikumpulkan setelah kegiatan hari ini berakhir adalah kalian menuliskan peran lain dari peserta didik atau peran lain dari kalian anak-anakku dalam kegiatan di sekolah seperti apa. Tidak hanya belajar, tidak hanya menyelesaikan tugas, tentu saja ada peran lain yang dapat kalian lakukan dalam kegiatan di sekolah. Tuliskan itu dan dikumpulkan. Apabila setiap unsur dalam wawasan Wiyata Mandala melaksanakan tugas, melaksanakan peranannya masing-masing, maka ketahanan sekolah itu akan berjalan dengan baik. Yang mana kita lihat bahwa ketahanan sekolah itu adalah suatu kondisi dinamis yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan
yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah, yang langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kondisi dinamik yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kekuatan positif yang sumbernya antara lain dari siswa yang aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing, maupun unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan anggota masyarakat di lingkungan sekolah. Semuanya itu kalau berjalan dengan baik, maka ketahanan sekolah akan terjaga dengan baik pula. Untuk menciptakan ketahanan sekolah, maka perlu diciptakan beberapa hal antara lain. Yang pertama, menaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Jadi SMA Negeri 2 ND punya tata tertib sekolah. Kita semua sebagai warga sekolah itu berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan, termasuk menghormati sesama teman. Saling menghargai, saling menghormati di antara kalian. Belajar keras, teratur, dan terencana. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh kesungguhan. Dan yang terakhir, memelihara 7K. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita ciptakan, bisa kita lakukan agar ketahanan sekolah kita tetap terjaga, tetap terpelihara. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi tadi, maka wawasan wiyata mandala dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan secara ideal harus mempunyai kelengkapan yang memadai. Suasana kondusif dan dinamis, dukungan partisipasi keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang lebih positif sangat diperlukan. Di samping itu, semua komponen harus memiliki rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap terpeliharanya dan terbinanya lembaga pendidikan, sehingga terjamin kelancaran proses belajar mengajar yang mendukung masukan yang diharapkan. Ini saja yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan materi wawasan wiyata mandala. Jika anak-anak ada pertanyaan, silakan pertanyaan itu dikirim melalui komen yang ada pada channel YouTube SMA Negeri 2 ND atau melalui WhatsApp pada guru pendamping kelas kalian masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan salam sehat untuk kita semua dan ikuti protokol kesehatan 5M, biarlah kita semua terbebas dari wabah COVID-19. Sekian dan terima kasih.